Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, NPM 17 40 30 20 25. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang analisis peramalan kebutuhan energi listrik tahun 2017 sampai dengan 2036 dengan menggunakan perangkat lunak LEAP. Yang pertama yaitu latar belakang. Listrik menjadi suatu bagian yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan salah satu faktor penting bagi kesejahteraan masyarakat modern saat ini. Kebutuhan energi listrik dari konsumen selalu meningkat dari waktu ke waktu. Untuk menyediakan sistem kelistrikan yang semakin kurang ini di masa yang akan datang, maka pihak penyedia tenaga listrik harus dapat meramalkan besar kebutuhan atau permintaan listrik. Metode untuk peramalan ini yang digunakan yaitu peramalan kebutuhan energi listrik menggunakan perangkat lunak Long Energy Alternative Planning. Yang kedua, rumusan masalahnya itu bagaimana hasil peramalan kebutuhan energi listrik tahun 2017 sampai dengan 2036 menggunakan perangkat lunak LEAP. Yang ketiga, batasan masalah. Yang pertama itu peramalan yang ada pada penelitian ini dianalisis dengan tahun dasar yaitu tahun 2017 dan tahun 2034 sebagai tahun batas proyeksinya. Yang kedua, pengkajian pada penelitian ini tidak mencakup teknis distribusi dan jaringan kelistrikan. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk memprediksi kebutuhan energi listrik tahun 2017 sampai dengan 2036 menggunakan perangkat lunak LEAP. Yang kedua, untuk menganalisis hasil prediksi kebutuhan energi listrik tahun 2017 sampai 2036 menggunakan perangkat lunak LEAP. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, membantu PT PLN dalam meramalkan energi listrik, membantu masyarakat memperkirakan konsumsi listrik dengan baik, dan memberikan wawasan atau pemahaman terhadap peramalan menggunakan perangkat lunak LEAP. Tinjauan pustaka. Referensinya yang pertama yaitu penelitian Ghafari dan Nurhalim tahun 2017 yang berjudul Analisis Kebutuhan dan Penyediaan Energi Listrik di Kota Pekanbaru tahun 2015-2024 dengan menggunakan perangkat lunak LEAP. Dengan latar belakang yaitu semakin hari kebutuhan energi listrik semakin meningkat. Dengan adanya faktor tersebut, maka harus diimbangi dengan penyediaan energi listrik yang cukup serta harga yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang meningkat, sehingga dilakukanlah analisis kebutuhan dan penyediaan energi listrik dengan menggunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang akan diolah pada perangkat lunak LEAP, lalu dimasukkanlah hasilnya ke perangkat lunak LEAP sehingga dihasilkan yaitu intensitas energi listrik, pelanggan listrik, dan permintaan energi listrik akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu penelitian Oklantama dan Switno tahun 2017 yang berjudul Perakiraan Kebutuhan Energi Listrik di Wilayah PT PLN Rayon Bangkinang menggunakan perangkat lunak LEAP. Energi listrik merupakan komponen yang terpenting bagi pembangunan daerah. Perkembangan pembangunan yang diiringi dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat dan peningkatan taraf hidup dapat menyebabkan konsumsi energi listrik yang terus-menerus meningkat.
sehingga dibutuhkanlah perakiraan kebutuhan energi listrik. Untuk memperkirakan seberapa besar kebutuhan energi listrik, kebutuhan daya yang dibutuhkan dengan menggunakan perangkat lunak LAP. Sehingga dihasilkanlah perakiraan permintaan energi listrik akan mengalami peningkatan dan komposisi permintaan energi listrik di wilayah PT PLN pada tahun 2005 mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu penelitian Insani et al. Tahun 2019 yang berjudul Analisis Peramalan Kebutuhan Energi Listrik untuk Kabupaten Birun menggunakan perangkat lunak LAP. Perkembangan pembangunan berkelanjutan yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan ekonomi serta peningkatan taraf hidup yang signifikan akan menyebabkan konsumsi energi listrik terus meningkat. Untuk mengatasi ini, dilakukanlah peramalan kebutuhan energi listrik menggunakan perangkat lunak LAP dengan cara mengambil data-data historis sejak tahun 2012 yang berupa perkembangan penduduk, jumlah pelanggan, rasio elektrifikasi, intensitas energi, dan profil konsumsi energi listrik yang dihasilkan, sehingga didapatkanlah jumlah pelanggan listrik dan konsumsi energi listrik akan mengalami peningkatan. Dasar teorinya yaitu ada 3 peramalan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan energi listrik dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Peramalan atau perkiraan adalah memprediksikan, memberikan gambaran atau memberikan perkiraan atau taksiran terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi listrik yaitu ada 3. Yang menurut Aki Suhono tahun 2010, yang pertama itu faktor ekonomi, faktor pertumbuhan penduduk, faktor pembangunan daerah, dan faktor lainnya. Pada penelitian ini, metode peramalannya yaitu menggunakan perangkat lunak LAP. Keunggulan LAP dibanding perangkat lunak yang lainnya adalah tersedianya sistem antarmuka yang menarik dan memberikan kemudahan dalam penggunaannya, serta tersedia secara freeware bagi masyarakat negara berkembang. Metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Long Range Energy Alternative Planning System atau LAP. Untuk melakukan simulasi menggunakan LAP, kita perlu melihat kembali data yang kita miliki. LAP dapat diatur sesuai data yang kita miliki. Apabila data yang dimiliki sangat lengkap, mampu diakomodasi oleh LAP. Demikian juga apabila data yang dimiliki sangat terbatas, itu pun dapat digunakan. Langkah pertama dalam simulasi ini yaitu mengatur dan menentukan parameter dasar simulasi. Di dalam parameter dasar, lingkup kerja ditentukan yaitu hanya pada analisis permintaan. Kemudian menentukan tahun dasar simulasi. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai tahun dasar yaitu tahun 2017. Setelah itu menentukan batas akhir periode simulasi yaitu tahun 2036. Menurut Atik Kalabo et al. Tahun 2017, proses analisis data dengan menggunakan perangkat lunak LAP disediakan 4 modul utama dan 3 modul tambahan. Yang pertama itu modul Key Assumption, yaitu untuk menampung parameter-parameter umum yang dapat digunakan pada modul demand maupun modul transformation. Parameter umum ini misalnya itu jumlah penduduk, PDB, dan sebagainya. Yang kedua, modul demand yaitu menghitung permintaan energi-energi. Yang ketiga, modul transformation
Modul transformation yaitu menghitung pemasukan energi. Pemasukan energi dapat berupa atas produksi energi primer dan energi sekunder. Susunan cabang dalam modul ini sudah ditentukan strukturnya, yang masing-masing kegiatan transformasi energi terdiri atas proses dan output. Modul resource yaitu terdiri atas primer dan sekunder. Kedua cabang ini sudah default. Cabang-cabang dalam modul ini akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan jenis-jenis energi yang dimodulkan dalam modul transformation. Beberapa parameter yang harus diisikan seperti jumlah cadangan dan potensi energi. Modul statistical difference yaitu untuk menuliskan asumsi-asumsi selisih antara data demand dan supply karena perbedaan pendekatan dalam perhitungan demand dan perhitungan supply energi. Cabang-cabang dalam modul ini akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan jenis-jenis energi yang dimodelkan dalam modul demand. Pada umumnya, modul ini pada pemodelannya dianggap 0. Modul stock change yaitu untuk menuliskan asumsi-asumsi perubahan stok atau cadangan energi pada awal tahun tertentu dengan awal tahun berikutnya. Cabang-cabang dalam modul ini akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan jenis-jenis energi yang dimodelkan dalam modul transformation. Pada umumnya, perubahan stok pada pemodelan ini dianggap 0. Ini daftar pustakanya. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.